Gue ngerasa bangun tengah malam terus mikir, kok gue ngerasa kayak orang lain udah punya hidup yang jelas ya, sementara gue di sini masih bingung. Kadang gue ngerasa kayak imposter di kantor. Gue harus pura-pura ngerti semua hal, padahal dalam hati gue masih banyak juga pertanyaan. Dan di kampus gue ngerasa kayak outsider karena umur gue yang udah beda banget sama teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak bingung mau kemana arah hidup kita, kayak stuck banget hidup kita, padahal kita tuh umurnya udah 20 tahun ke atas. Wah, itu aku banget sih. Tiap bangun pagi itu kayak aku tuh kayak mikirin gitu. Aku selama hidup tuh aku ngapain aja sih ya? Jangan-jangan kalian lagi di fase quarter life crisis. Quarter life? Apa itu? Think towards your way, or did at some point. Maybe you feel lonely now because you've lost all your friends, or living miles away from your family. Friends getting married while you're still single, seeing friends way more successful than you are. Everybody has their own timeline, they say. But I know you want it now. You want it quick. Hell, even I do. Achieve them all before 30, hope we could make it. But if you don't sweat it too much. Jadi, quarter life crisis itu adalah fase di mana individu berada di usia 20 tahun sampai 30 tahun. Di usia ini, biasanya kita akan sangat mempertanyakan makna hidup kita, terus tujuan hidup kita, terus pekerjaan yang saat ini kita jalani itu sebenarnya pekerjaan yang kita pengen apa enggak sih? Oh, aku pikir selama ini aku kayak cuman bosan aja sih, kayak kuliah, kerja. Ternyata itu juga ada istilahnya ya. Betul banget, istilahnya itu adalah quarter life crisis. Tapi aku juga sering merasa cemas sih, kayak suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, kayak kok dia di umur 25 tuh udah bisa capai impiannya, sedangkan aku tuh enggak gitu. Iya sih, aku juga kadang mikir seperti itu. Kayak kok bisa ya hidup orang lain tuh kayak lebih terarah. Nah, salah satu gejala dari quarter life crisis ini seperti yang Kak Wanda dan juga Kak Caca alamin, dimana ada kecemasan, terus juga ngerasa overthinking, terus mood swing, terus juga bisa juga ke insomnia loh. Lalu apa sih? Banyak banget. Salah satunya tuh anxiety. Yang kedua, kita juga bisa nih narik diri dari lingkungan jadinya. Terus yang ketiga, sebagai mahasiswa kita bisa menurunkan motivasi kita di dalam kelas. Aktif itu dari sekali ya jika tidak dicoba dengan benar. Betul. Terus gimana dong caranya? Caranya itu yang paling penting pertama adalah memvalidasi perasaan kita nih. Terus yang kedua, kita mengevaluasi yang mana kebutuhan, yang mana kemauan. Terus yang ketiga, kita bisa sharing sama teman atau mungkin ke psikolog. Terus kita juga bisa melakukan banyak hal yang lebih positif ke depannya, ambil langkah yang konsisten. Kalau aku sih biasanya bergerak sih, biar otakku itu kayak nggak ngumpul banyak gitu loh. Betul, itu bisa jadi salah satu caranya. Bye. Tadi setelah ngobrol, mungkin oke-oke aja buat gue yang nggak punya semua jawaban sekarang. Mungkin quarter life crisis itu bukan tanda gue gagal, tapi tanda gue peduli sama hidup gue. Dan yang paling penting, gue nggak sendirian. Hey.